Baik rekan-rekan, di video kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis perletakan dan reaksi yang bekerja pada masing-masing perletakan. Nah, jenis-jenis perletakan dan reaksi yang bekerja pada masing-masing perletakan wajib teman-teman pahami dan kuasai. Karena apa? Karena jenis-jenis perletakan dan reaksi yang bekerja pada perletakan itu akan digunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di mekanika teknik, atau mungkin orang lain nyebut dengan mekanika rekayasa. Nah, secara umum, jenis-jenis perletakan itu ada 4 ya rekan, yaitu ada perletakan sendi, kemudian perletakan roll, perletakan jepit, dan satu lagi yaitu perletakan pendel. Nah, akan tetapi pada video kali ini kita akan membahas secara mendalam mengenai 3 jenis perletakan saja ya rekan. Itu perletakan sendi, perletakan roll, dan perletakan jepit. Karena apa? Karena di mekanika teknik 1 ini kita akan sering menemui tentang perletakan sendi, perletakan roll, dan perletakan jepit. Untuk perletakan pendel, ini yaitu perletakan pendel, itu akan jarang kita temui pada mekanika 1 ini. Oke, nah langsung aja kita mulai aja ya untuk pelajaran mengenai 3 jenis perletakan ini. Oke, yang pertama mengenai perletakan sendi. Nah, di sini ada kata kunci tentang reaksi apa saja sih yang bekerja pada perletakan sendi ini. Nah, perletakan sendi adalah perletakan yang mampu menahan gaya tegak lurus dan gaya sejajar bidang struktur. Nah, itu ya. Apa kata kuncinya? Itu kata kuncinya tegak lurus dan sejajar. Tegak lurus dan sejajar. Oke, jadi perletakan sendi adalah perletakan yang mampu menahan gaya tegak lurus dan sejajar bidang struktur. Jadi ada 2 nih rekan-rekan. Yang pertama, gaya tegak lurus, dan yang kedua gaya yang sejajar. Terhadap apa? Yaitu terhadap bidang struktur. Nah, mungkin kita gambarkan saja ya supaya lebih jelas di sampingnya. Ini peletakan sendi ya rekan-rekan. Nah, umumnya gambar peletakan sendi itu seperti ini. Tinggal kasih garis garis batas ya. Nah, umumnya peletakan sendi itu simbolnya seperti ini. Kemudian anggaplah kita kasih yaitu suatu balok, balok melintang. Nah, jadi peletakan sendi itu mampu menahan gaya yang tegak lurus, atau kita sebut dengan gaya vertikal aja ya rekan-rekan, dan gaya yang sejajar, atau kita sebut dengan gaya horizontal saja ya rekan-rekan. Nah, kemudian vertikal dan horizontalnya terhadap apa? Terhadap bidang struktur. Nah, ini itu dia rekan-rekan. Nah, kemudian udah paham kan mengenai perletakan sendi? Nah, kemudian kita masuk ke perletakan roll. Nah, apa itu perletakan roll? Perletakan roll adalah perletakan yang mampu menahan gaya tegak lurus bidang struktur. Ingat, gaya apa aja? Yaitu hanya gaya tegak lurus. Ini kata kuncinya. Hanya gaya tegak lurus. Nah, ini simbol dari perletakan roll. Ada bolanya, ada rollnya lah ini. Roll itu ya ada lingkaran lah kayak gitu. Nah, jadi gaya apa aja sih, reaksi apa aja yang dapat ditahan oleh perletakan roll? Yaitu reaksi tegak lurus, gaya tegak lurus. Nih, atau yang kita sebut dengan gaya vertikal. Nah, jika kita gambarkan, nah ini ya notasi atau simbol dari perletakan roll. Ada bolanya. Gaya apa aja sih yang dapat ditahan? Itu hanya gaya tegak lurus, itu gaya vertikal.
Jadi hanya satu gaya saja. Berbeda dengan peletakan sendi tadi. Peletakan sendi itu bisa menahan dua gaya, yaitu gaya vertikal dan gaya horizontal. Sedangkan peletakan roll hanya dapat menahan satu gaya, yaitu gaya vertikalnya saja. Jadi itu untuk peletakan roll ya rekan-rekan. Saya harap teman-teman mudah memahaminya. Oke, kita lanjut ke peletakan ketiga. Nah, peletakan ketiga itu peletakan jepit. Nah, peletakan jepit. Apa itu peletakan jepit? Peletakan jepit adalah peletakan yang mampu menahan gaya tegak lurus, gaya yang sejajar, dan momen terhadap bidang struktur. Nah, jadi ini ya gambaran mengenai reaksi yang bekerja pada peletakan jepit, yaitu dapat mampu menahan tiga gaya nih, gaya vertikal atau gaya yang tegak lurus, gaya horizontal atau gaya yang sejajar, dan gaya momen ya, gaya momen atau gaya yang mengakibatkan perputaran pada struktur. Nah, kita gambarkan aja notasi dari peletakan jepit. Ini notasi atau simbol dari peletakan jepit. Ingat, peletakan jepit apa aja sih yang dapat ditahan? Yaitu gaya yang tegak lurus, struktur, benar. Kemudian gaya yang sejajar dengan struktur, benar. Satu lagi gaya apa? Gaya momen atau gaya yang membuat struktur itu berputar. Jadi di peletakan jepit ada tiga gaya yang bekerja, yaitu gaya yang tegak lurus, gaya yang sejajar, dan gaya yang momen atau gaya yang memutar. Nah, itu adalah peletakan jepit. Nah, jika teman-teman bertanya, Bang, kayak gimana sih penerapan peletakan jepit? Karena peletakan jepit ini lumayan istimewa ya. Nah, peletakan jepit itu contohnya itu pada balkon rumah. Oke, kita coba buka sini. Nah, ini dia. Jika teman-teman lihat, ini kan balkon nih. Nah, peletakan jepit itu di sini nih. Nah, kelihatan nggak? Nah, ini dia peletakan jepit. Ini struktur. Nah, ini adalah balkon ya. Atau struktur ini kita sebut dengan struktur cantilever. Oke. Mengenai cantilever akan kita bahas di video berikutnya. Oke, ini adalah peletakan jepit ya. Ini kita sudah kita simbolkan saja. Ini set set. Nah, aduh, ribet. Nah, ini kayak gini ya tadi untuk dari simbol peletakan jepit. Oke, sama nggak sama yang tadi? Kita lihat simbolnya. Oh ya, ini kan. Nah, ini dia. Aduh, ini dia simbol dari perletakan jepit. Itu salah satu penerapan dari perletakan jepit yaitu pada balkon rumah. Kemudian untuk perletakan yang satu lagi, perletakan pendel. Nah, perletakan pendel adalah perletakan yang hanya mampu menahan gaya searah batang pendel nih. Nah, batang pendelnya kayak gini. Nah, untuk peletakan pendel seperti itu. Tapi kita tidak terlalu membahas tentang peletakan pendel karena karena pada mekanika teknik satu reaksi yang jenis perletakan yang sangat sering kita temui itu peletakan sendi, peletakan roll, dan peletakan jepit. Dan sekian aja videonya. Saya harapkan rekan-rekan dapat memahami. Insya Allah paham, diulang-ulang, dipahamin. Nah, jika ingin berdonasi, silahkan klik link bawah. Ada link Saweria di sana. Oke, sekian aja. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.